Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa, saya sering berbagi informasi seputar asam lambung ketanjeti ya buat teman-teman semuanya. Semoga kita itu lekas diberi kesembuhan, selalu sehat selalu ya, bisa bahagia kembali. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang bahagia ya. Gimana mas, menurut saya itu bahagia itu bagaimana dulu dengan sekarang itu bagaimana, dan bagaimana perkembangannya, bagaimana caranya agar bisa bahagia. Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya. Ini menurut saya aja, versi saya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi buat teman-teman jangan pelit-pelit untuk subscribe ya, karena subscribe tinggal klik itu aja, jangan pelit-pelit tinggal subscribe gini kok pelit banget. Jadi buat teman-teman jangan pelit ya, tinggal klik aja gitu. Soalnya saya di sini pastinya yang subscribe itu pasti penderita asam lambung semua ya, atau mantan atau sedang menderita, itu pasti semuanya ada hubungannya dengan asam lambung ketanjeti, pasti saya yakin. Jadi di video kali ini saya ingin biasa ya bercerita sedikit atau sharing lah, seperti biasa cuma sharing aja. Dan mungkin yang nggak suka dengan channel ini bisa skip, bisa pindah ke channel lainnya ya. Oke, jadi langsung saja tentang bahagia, bisa bahagia kembali itu gimana, bisa senyum lagi. Tanya senyum itu kan tanda kita itu udah bisa bahagia ya, intinya begitu. Udah bunga gitu ya, hatinya itu udah bisa seneng gitu ya, pokoknya bisa bahagia lah intinya. Jadi bagaimana mas perjalanannya dulu itu sampai sekarang itu bagaimana tentang bahagia? Apakah dulu bahagia, apakah sekarang lebih bahagia, atau bahkan tidak bahagia ya. Jadi dulu saya waktu parah itu saya sama sekali nggak bahagia, pasti. Mungkin buat teman-teman sama ya, pastilah mas, sakit kok bahagia ya, pasti begitu ya. Nggak bisa bahagia sama sekali, senyum itu nggak bisa. Ngajak mainan anak saya senyum itu nggak bisa, jadi cemberut gini terus, udah gitu terus. Sampai saya tuh kasihan sama anak saya, sama anak istri saya tuh kasihan saya, kok saya itu saya nggak ada fungsinya gitu loh. Jadi ngasuh anak itu juga nggak bisa enak gitu ya, pokoknya sudah rasanya nggak karuan, nggak bisa bahagia sama sekali. Terus bagaimana mas, kok bisa sekarang kok bisa senyum, bisa ketawa, bisa ngomong, kok katanya kok bisa bahagia sekarang? Itu bagaimana perjalanannya sangat jauh ya, sangat susah. Kita harus melewati rintangan ya, berbagai rintangan itu pasti susah ya. Jadi kita itu harus gimana ya, 3P nya harus disiplin itu ya pertama. Pokoknya 3P ini selalu mendampingi kita. 3P ditambah herbal atau obat dokter terserah kalian, itu terus dengan kalian mengolah pola pikir kalian dan alihkan semua pikiran yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek itu, alihkan, ubah sifatmu, ubah dari sifatmu yang dulu mungkin pemarah jadi sabar ya, sabar, ubah semuanya. Pemarah, tidak sabaran, selalu tergesa-gesa, selalu mudah emosi, itu semuanya dirubah harus. Soalnya itu kuncinya agar bisa merasakan bahagia kembali. Dengan seiring kalian menjalankan semua itu, merubah semua itu, nanti lama-lama sensasi di kalian itu sedikit-sedikit mereda pasti, sedikit-sedikit mereda. Terus kalian oh ini udah mereda, nah bisa senyum kan kalau gini, oh ini udah mereda, itu seneng aku sekarang ya, pasti gitu. Nggak mungkin kalau nggak gitu, pasti gitu.
Kalau sensasi udah hilang, biasanya setiap hari kok bangun tidur kok nggak merasa sensasi, nah itu kan pasti udah seneng tuh, cerita ke istri, cerita ke orang tua, sensasinya udah hilang, alhamdulillah banget ya, pasti begitu. Jadi kita memang harus gimana ya, memang sabar, ikhlas, harus udah kita jalannya aja. Mau berbagai rintangan, kita memang harus bisanya memang harus sabar, udah itu aja, sabar, udah lakuin aja sepenuh hati. Seperti saya ini, saya dulu nggak bisa begini santai begini, nggak bisa. Saya rasanya itu rasanya pengen marah terus, emosi berlebihan. Sampai sekarang pun saya masih belajar untuk bisa lebih sabar lagi ya, meskipun saya masih ada sifat-sifat yang dulu masih terbawa sampai sekarang itu masih, tapi saya akan berusaha untuk merubah semuanya, karena semuanya itu harus dirubah. Nggak mungkin kita mau jadi orang pemarah terus kemudian emosi terus sampai tua, itu nggak mungkin. Pasti kita harus bisa agar bisa menjadi lebih baik ya daripada dulu, pasti itu. Jadi dengan kita belajar, mempelajari gimana sih caranya untuk belajar ini, belajar itu, pokoknya yang ada hubungannya dengan penyembuhan itu kalian harus pelajari terus, pelajari, dilakukan kesehariannya ya. Jangan cuma dengerin aja, oh gitu tuh mas, oh gitu tuh mas, tapi nggak tapi nggak dilakuin, nggak dipelajari, nggak dilatih, ya percuma ya. Mungkin tenang sebentar, nanti panik lagi, nanti nggak enak lagi, pasti ya. Jadi intinya sih harus telaten gitu ya, telaten, harus berusaha untuk sensasi semua yang masih melekat di tubuh kita itu kan harus bisa menikmati. Oh sensasinya gini, aduh nikmat sekali. Misal ada yang masih sakit, kalian istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bersolawat juga bisa ya. Kalau saya sih sering bersolawat. Kalau istighfar juga saya kalau sakit banget gitu, kalau mungkin agak stres pengen marah, itu saya bersolawat ya. Itu sangat-sangat membantu sekali ya. Jadi itu aja sih, mudah untuk bahagia, untuk bisa bahagia itu mudah. Yang penting kalian proses penyembuhannya itu dimaksimalkan, sabar, tekun ya, disiplin pastinya. Itu nanti dengan seiringnya waktu nanti kalian bisa merasakan hasilnya ya, pasti. Jadi itu saja sih yang perlu saya bahas di video kali ini. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya yang membutuhkan ya. Jadi jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini. Tulisan subscribe warna merah tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, tinggal klik ini aja kok, pelit banget. Ya semoga saja saya itu tetap sehat, tetap bisa membuat video buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang menderita asam lambung ketensiati, yang mungkin masih terbilang parah ya, masih panikan, masih takutan. Itu nggak usah panik, nggak usah takut, tenang aja, pasti ada jalannya, pasti akan sembuh. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja kita semua lekas diberikan sembuh total 100% seperti dulu, seperti sedia kala ya, amin ya rabbal alamin.